Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segenap jamiah rutin manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk seluruh jamiah rutin manakib yang sekarang hadir pada pagi hari ini, semoga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas, melanjutkan hadis yang ke-5, yaitu berkaitan dengan masalah sodaqoh. Bagaimanakah sodaqoh itu bisa diterima? Dalam hadis atau hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diwasiatkan atau dinasihatkan kepada sahabat Ali yang bunyinya, ya Ali, hai Ali, la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa wudu. Wala sodakotan, demikian juga tidak menerima sodako minal harami, dari barang haram. Sebagaimana kita kalau sholat itu ada syarat wajib dan dua, yaitu ada syarat sah. Syarat wajib itu syarat bagi orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat. Sedangkan syarat sah yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut dalam menjalankan ibadah tersebut supaya ibadah itu mempunyai nilai sah atau diterima. Begitu juga di sini termasuk syarat sahnya sholat, yaitu kita harus wudu terlebih dahulu. Meskipun sudah takbir, sudah niat sholat, dan sudah menghadap kiblat, sudah tahu doanya mulai takbir sampai salam, tapi kalau tidak diawali dengan wudu terlebih dahulu, maka sholatnya juga tidak sah. Ada beberapa macam syarat sahnya sholat, ya. Di antaranya harus ngadep kiblat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, termasuk harus orangnya beragama Islam. Wis sholat saben dina tiba-tiba agama Islam. Yo pepo sholatnya tidak diganjal. Melakukan sholat, tapi kamu orang apa? Aku baru muslim, bukan iso. Syarat sahnya termasuk syarat wajib juga, orang sudah mukmin Islam itu harus melaksanakan ibadah sholat. Nah, kenapa? Nah, ini untuk barometer ukuran ibadah tersebut sah atau tidak. Di sini di bab sedekah Ibaratkan orang sholat tidak melakukan ibadah, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau melaksanakan ibadah sholat, kita disuruh wudu, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini pendidikan dari nilai zahirnya saja. Tetapi dalam nilai yang lebih esensi lagi, di samping kita ini juga sholat itu ya wudu, penting juga bagi kita untuk membersihkan hati kita. Ojo mek bersih luarnya tok, bajunya suci, badannya juga sudah disucikan. Yang habis junub mandi besar, yang habis hadas kecil cebok terus wudu, jangan keliru. Kok hadas kecil pokoknya wudu, gak lupa cebok, kok wudu tok sudah cukup loh. Dibersihkan dulu baru wudu. Nah, ini ketentuannya syarat sah. Tetapi kita semuanya harus bisa mengambil pelajaran dari makna wudu ini juga, tidak hanya suci dari luar.
Kita juga harus berupaya untuk mensucikan diri kita supaya hati kita bersih. Karena apa? Apapun yang dinamakan ibadah kita ini tidak ada tendensi lain, tidak ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala ini butuh juga kesucian hati. Jenengan rasakan semua ibadah yang kita laksanakan, niatnya mesti di belakangnya kita cantumkan lillahi ta'ala. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya. Iki lho ibadah opo wae wis lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dipandang manusia, bukan karena kepingin dipuji, bukan karena juga kepingin dijauhi orang, takut dijauhi orang. Nah, memegang lillahi ta'ala ini butuh kemurnian hati. Kalau kita mengartikan namanya kudu ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang, gak ada orang, ya tetap wudu. Jangan terus kalau wong rek ayo harus ada wudu mau gak ada wong. Oh, ini syarat sah kok. Yang nilai bukan manusia tapi malaikatnya yang mencatat. Kita juga di samping bersih badannya, bersih hatinya, sehingga dalam hati kita tidak pernah merasa ngersulo. Sholat nggak usah kayak wudu bareng. Kemarin adem ini itu udah mudah, masya Allah. Kak, jadi sebenarnya saya itu sholat itu tidak berat. Ini yang bikin berat itu mau sholat pakai wudu segala. Kok bangun tidur langsung sholat gitu enak. Itu lah karpe sampean. Sampean itu dijak wudu supaya bersih, supaya badan-badan kita ini nanti suci. Di samping yang sudah pernah saya sampaikan, wudu ini sebenarnya adalah menjadi relaksasi kita untuk menjadi segar kembali. Orang itu pikirannya stres, itu mestinya nariknya akan sehat. Kalau sehat mesti nariknya nanti akan awet muda. Ya, mesti nanti akan awet muda. Makanya kalau wudu, nikmati wudu itu, jiwai wudu itu, mulai dari membasuh muka, batasnya ada mulai tumbuhnya rambut atas, batas bawahnya adalah sampai bawah dagu, batas sampingnya adalah sampai mata telinga, samping kiri kanan sampai mata telinga. Nikmati sambil doa, sambil niat, sambil ini adalah melaksanakan wudu. Karena muktarinan bifi'lin, niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Jadi di sini mulai mengambil air, diarahkan ke muka, mulutnya dan hatinya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sambil wudu, sambil nikmati. Apapun, tidak hanya wudu, makanan itu kalau nggak dinikmati, meskipun makan sop buntut, gak rasa sop buntut, gitu badan. Sampai dikasih hidangan, mari bu makan ini, masya Allah prasmanan, ada kikil, ada sop buntut, ada apa, mestinya nek nurut lesan yang sehat itu nikmat. Lah tapi sampai kepikiran, anak sampai mari tiba jungkir wali. Tadi makan kikil buka enak kabeh. Ini apa sih sampai kok gak nyaman? Juga tadi saya kepikiran anak saya yang sakit, saya tinggal di sini. Gak enak kalau gak hadir ngomongin teman hari. Mangan sop buntut tapi pikirannya ke sana di rumah. Wudu juga begitu. Sampai wudu ini menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, niatnya lillahi taala. Wis aja mikir liyane dhisik. Kita wudu merasakan ya Allah nikmatnya, segarnya muka, tangan, kaki, telinga dan rambut terbasuh dengan air. Relaksasinya benar-benar akan terasa. Wajahnya paling bersinar-sinar, masih wedake gak double telu. Ada pembersih, penyegar, moisturizer, berdosa, wa ala alihi wa sahbihi ajam, amin. Lipstiknya aja 3 lapis.
habis lip gloss, terus lip clean, yang terakhir lip clean ya, sampai lip dan semuanya. Tapi kalau sudah wudhu, karena apa? Aura itu muncul karena hatinya seneng, bedaknya sampai isok terangkat. Tapi kalau hatinya nggak seneng, bedaknya sampai nggak terangkat. Pesta. Apa yang saya sampaikan sampai cocokkan, gak cocok sampai ngomong anakku, temen yo. Sampai pakai model apa aja bedak, tapi kalau hatinya lagi gak seneng, wajahnya ini belum keluar aura. Lah aura ini bisa keluarkan, senangkan hatimu terlebih dahulu, baru nanti aura itu akan keluar. Wudhu ini adalah syarat sah sholat. Jadi kalau sholat tidak melalui wudhu dulu, ya sholatnya tidak bisa sah atau tidak diterima. Jadi secara zahir kita disuruh bersuci, secara batin kita juga berusaha menjadi orang yang bersih. Jauhkan diri kita dari hasud, itu akan mempengaruhi pada penyakit hati. Kalau sudah kena penyakit hati, susah obatnya. Diobatkan ke dokter tidak bisa, karena dokter tidak ngurusi penyakit hati. Yang diobati penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit jantung, tapi penyakit hasud tidak ada. Sampai cari sa Indonesia, wis sak negara, penyakit obat mujarab penyakit hasud, dokter spesialis penyakit hasud tak nemu, tidak ketemu. Nah karena itu kita semuanya jangan sampai penyakit ini, karena tidak ada obatnya. Jauh-jauhi diri dari penyakit hasud, penyakit tomak. Awas, banyak orang sekarang ini kehilangan nikmat karena apa? Karena tomak. Sudah punya pekerjaan bagus, tomak ditawari pekerjaan lain yang katanya lebih bagus. Ternyata yang ini ditinggalkan menuju pekerjaan baru hanya janji semata. Akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Tomak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rakus. Kalau bahasa Inggrisnya hongso. Kalau bahasa Indianya apa? Meladem. Caranya meladem ya. Nah, begitu juga sekarang berkaitan dengan masalah sodako. Sodako itu juga syarat sahnya adalah barang yang kita sodakokan tidak dari barang yang haram. Kemarin sudah banyak ketentuannya haram itu ya, baik memperolehnya, baik mengolahnya, baik keadaan barangnya itu sendiri. Jadi kita sodako ini karena benar-benar diniatkan untuk ibadah, jangan sampai barang curian kita sodakokan. Biasanya itu ada. Ibu-ibu sering saya sampaikan, sampai nggak punya barangnya, biasanya saya contohkan aja ya, kalau saya itu pengajian gitu ya, biasanya kan ada undangannya pisang, ada apa. Kebetulan yang punya hajat ini bukan jamiah tapi pribadi. Cara walimatul khitan misalkan seperti itu. Nah di situ ada hidangannya lengkap, ada buah, ada pisang, ada apa. Ternyata begitu pulang, saya ini dikasih oleh-oleh sama orang yang di situ yang rewang. Kuning pisang sih enak kok jenengan betul. Lah ini yang nggak ikut punya loh gawan-gawan. Padahal yang punya kan gawan. Iya, sing punya terus ikhlas. Oke. Nah kalau kok digawan, kok sediana. Ini juga tidak boleh. Nggak ikut punya, ojo melok sodako. Itu tidak boleh. Jenengan juga begitu. Punya saudara, delalah punya pohon jambu atau pohon mangga, ada tamu ke situ, barang jenengan juga pas mendayak ke keluarga. Ternyata yang punya rumah tidak ada. Tamunya bilang, ya Allah bu, mangganya ya sukanya jenengan kesana menurut kamel gue ojo kemendel. Sawangannya kalau sodako lalu ngatasi, ojo ngatasi. Karena apa? Sekecil apapun
besok ditanya di akhirat. Makanya ada cerita itu kan, Imam Abu Hanifah waktu istirahat tidur, ada orang di kuburan, mimpinya itu semua di kuburan itu kelihatan. Kok salah satu orang yang di kuburan itu tadi mulutnya ini berisi api semuanya. Begitu itu ditanya sama Imam Abu Hanifah, kenapa mulutnya sampai kok sampai dijejeli api? Iya fulan, orang yang meninggal ini nggak kenal. Kalau orang yang bertanya itu Imam Abu Hanifah. Dulu waktu saya hidup di dunia, pernah saya diundang walimahan, makannya itu selilitan. Ternyata saya pulang, pas waktu itu pagernya orangnya itu dari bambu. Saya ambil sedikit, untuk saya ambil, saya congkel selilit saya. Ternyata di akhirat selilit ini ditanyakan, sudah halal apa belum? Nunggu kehalalannya ini sampai nunggu besok di akhirat, dikubur terus dilotek api. Bayangkan itu selilit. Nah padahal kita kan Allah mau ngatasi buang paling mau ngatasi kita mau bodoh disuguhi pulang, terus apa itu namanya, dikasih berkat-berkat itu gak ikut punya, jenengan orang muli titip yo, aku sih kata lo melok dulu ya titip memberi barang tidak halal atau haram karena tidak seizin orang yang punya. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita juga jalan-jalan, tangan kita agak usil, kayak itu adalah tumbuhan liar, ternyata punya orang. Pohon melati, ya Allah, wangi dipetik limo. Wes sudah kayak saja digawe sholat koyo api-api no. Tapi melati ini adalah haram karena memetiknya tidak baik. Kecuali ada orang itu niat menanam. Seperti Kanjeng Nabi di hadis itu menyampaikan, siapa yang punya tanah, pakailah menanamlah dan niatkan tanaman itu untuk disedekahkan. Tengah jenis omai jenengan itu anak ulang tanah ya. Terus jenengan menanam mawar, menanam melati sedang malam, nanti nek malam tok sedang, nek isu kecut, jadi sedang malam kecut pagi, menurut itu judulnya ya. Terus apa itu tomat kecil-kecil, lombok dan lain sebagainya. Jenengan kalau menanam ini niatkan bismillah, saya halalkan siapa saja yang kepingin memetiknya. Sedekah sirri. Jadi kok ada orang usil nggak pamit, ada orang usil nggak pamit, ya Allah dia pamit. Jadi sedekah sampean orangnya gak dosa, jenengan oleh sedekah, jangan pelit-pelit. Atau katanya Allah kata linte pencet taruh juga setrum. Dulu setrum kamu sawahan terpokoknya. Ya Allah, gak pernah makan mangga, cuma nanam tok, yang makan tetangga wasik setrum. Alhamdulillah putune kan iso mlaku ting nyekel setrume mati langsung. Salah maneh wong kedonya sampai mateni putune, judulnya di berita ya Bang. Nah makanya gunakan tanamanmu adalah untuk sedekah sirri. Ini yang sedekah paling ikhlas, karena jenengan nggak tahu ke siapa saya tadi sedekah bunga saya, ke siapa saya tadi sedekah pohon saya. Karena apa? Jenengan niat sudah dari awal, ya Allah niat menanam ini dan saya halalkan, ridhokan, saya niatkan sedekah bagi siapa saja yang kepingin memetiknya. Jenengan tahu siapa yang memetiknya? Nggak tahu. Ini sedekah teman ikhlas. Sampai tiba-tiba keluar rumah, lu kembang ini selesai mede, alhamdulillah. Nggak tahu siapa yang lu alhamdulillah tomat ini jadi nanti mau sakit kali telur, alhamdulillah. Terus kadek pun ini kalian tahu ngarep tomat dulu kayak biro kadek pun lu kata. Makanya tadi disuruh yang bersih hati. Mana mau bersih muka kadek ngurut-ngurut, kadek penusuk-nusuk, enak karpu sakarpu bersih hati. Kadek ngusuk lo ngeluh, terus sampai nunggu nggak kadek ngusuk kena asam aurat. Ngusuk-ngusuk lagi tambah ngeluh ya Pak. Jalan-jalan lagi, alhamdulillah mangganya sudah terpetik, alhamdulillah. Wes gak usah deh, jangan sopo gak usah. Wes niat sedekah, itu sedekah sirri. Daripada jenengan terus sedekah
di masjid itu biasanya ya, di masjid dikasih surat edaran jamaah-jamaah yang di sekitarnya masjid. Ibu-ibu, ini sekarang masjid kita supaya syiar setiap malam digalakkan tadarrusul Quran meskipun tidak bulan suci Ramadan. Mohon kesadarannya untuk bisa memberikan konsumsi ringan ke jamaah yang ada di masjid. Besok gak konsumsi ringan temenan, cuma gorengan pisang 10 biji. Oh, itu katanya kayak gorengan pisang boleh takbir masjid sapi di masjid digoleh. Cak Amin. Wes jeket kuno, wes gak usah pakai panggil Pak Amin. Kok wis dicatat sama malaikatnya sendiri. Gitu mboten? Biasa lah kok. Ini Bu enten apa? Ini saya sudah pisang goreng. Cuma 10 nggak banyak. Besok kalau ada rezeki saya kasih lagi lebih banyak. Doakan ya. Kayak gedang 10 kok no. Doakan ya nanti bisa beli yang lebih banyak dan semoga ini nanti bisa jalan menuju surga. Dari Pak Amin, amin. Semoga ibu bisa lewat siratal mustaqim, gak keperasan gedang ya Bu. Ayo kok Pak Amin gak ngeluh. Wong aku dhewe kepingin surga kok. Sampe kepingin surga kok gedang 10. Ya apa enggak? Hilangin keikhlasan, ya, menghilangkan keikhlasan. Kalau itu tadi masya Allah tuntunannya Nabi Muhammad, ikhlas, niatkan tanaman di situ. Jenengan punya apa sawah, apa punya kebun, punya apa itu namanya pisang, ya tegal. Sawahan punya tegal loh, punya pisang loh. Biasanya pisang kan ada daunnya, ada ontongnya. Saat menanam diniati. Bismillah, niat ya Allah. Ini nanti kalau ada yang mengambil niat sodako. Kok ada tetangganya si kodok ngawur, gak pamit. Kalau mau kadang gedang, kalau gede no, biasanya lambene lah saya naik ini. Ya pasti kan kalau gede no, tapi kalau entah ini hasilnya, ya apa enggak? Wah, kata si gedang, orang jangan daya, betul-betul Jawa, baik, aturannya sopo, sama rendah ya. Nah ini diambil, lah orangnya nggak dosa, dengan dapat pahala, siri terus, pahala siri. Nah kita ini sudah waktunya untuk mencari terus amal ibadah yang sekiranya kita tidak merasa, tapi itu akan menjadi pahala. Kalau kita merasa itu biasanya terus disertai siji mana wala ada undat dan berbicara yang menyakitkan. Coba panjenengan ngangge speaker, kita bilang, oke. Ini loh, yang di tempat saya itu ada pos RT karena ada lokasi untuk menanam itu sama daun salam. Tapi banyak orang yang merawat gitu loh, tapi banyak orang kasih gitu. Jadi sama saya melatihnya harus sampai dulu KSC atau enggak? Tapi saya begitu. Oh ya, yang dilihat dari awalnya tadi ini milik bersama, kan niatnya seperti itu. Kalau niat miliknya bersama, boleh dipetik bersama, ya nggak perlu pamit sama Pak RT. Nanti Pak RT minta gedung salam, Pak RT nggak apa, waalaikumsalam. Kasih dua petik salam balik-balik, tetangganya juga, saya juga waalaikumsalam. Kan sudah diniatkan milik bersama, ya kan? Milik bersama berarti ngambilnya juga sudah halal, maka ikrarnya dari awal sudah diperjelas ya. Sekarang yang perjelas ini milik bersama berarti boleh ya ngambil ya sewaktu-waktu. Oke boleh, kita juga itu memes apa ya karena milik bersama. Iya benar, kalau di undangan itu kan kadang saya tuh nggak lebih makan bedanya, maksudnya tidak kami beri maaf dengan semua ya. Dan aku kan berbeda maaf. Terus ada gambar boleh orang itu gimana? Tapi itu di meja diberikan. Iyalah, jangan ngatur gitu kan sama artinya sudah pamit. Ya.
makan, mesti jumlah yang dimakan sama dibungkus itu tidak sama. Tidak sama. Alangkah lebih amannya untuk kehalalannya. Neng, aku gak tangan kene ya Neng, tak bawa pulang Neng. Ya gak apa-apa gitu. Ke depan seperti itu ya. Lah nek pun yo nopo, wis sampe telepon wong sing urip bae. Aku iki sampe undang lho. Kata pangan di pun tapi aku tak gawa oleh. Ah ya gak apa-apa, wis kliwat. Nah, khawatirnya apa? Nanti kalau semuanya pada nggak makan di situ didoang oleh bungkus alamat jombro dari seglioma. Karena kalau makan biasanya tempe situ cukup, kalau di tempat barang dibawa pulang. Loro. Sofe bahasa sak cedok, akhirnya sak plastik. Nah ini kayak wong 1, lek wong 10. Jare sing duwe omah, torok. Kak ini nanti ya. Nah, gitu. Jadi ke depan kalau pas ada dapat undangan kok puasa gitu ya, terus dengan kok kepingin tapi kosong, nah ini pamit saja sama yang punya rumah, gak usah isi, mau juga itu tamu itu dimuliakan, jangan bisik ya aja. Bu, Neng siapa sih ngundang Mbak? Aku kimang kosong Mbak, aku kimang Mbak warak sian, tapi aku kepingin hormat undangannya sampai ini tak kok yang mulia, ya senang banget, apa saya tak cukup merasa, malah cukup merasa. Nah, sampai nggak tahu soal ojo merasa biar orang tamu loh cakap foto ya, tambah. Sing punya rumah tambah, ya apa? Karena kopi apa ya? Terus gak ada itu dan buyar, tak kau itu menjaga nih. Karena meskipun kita merasa kita punya jatah di situ, kadang-kadang sing punya rumah itu unek-unek. Sampai satu-satu yang menjaga. Sudah terus nah, sodako itu jadi jangan pernah kita beri sodako ya haram. Jangan sampai pilih orang kita sodakokan. Jangan sampai kita itu sok-sok mengizini padahal gak ikut punya tetangganya jenengan dua apa-apa pas sampai seru. Bu, niki yang salah lo, gak sama sekadar kulo deh, sampai pakai sama orangnya. Nah, makanya jangan pakai ke lo kok nek gak izini ya apa aku boleh sampean barangnya sampai seru, iya Pak. Sampai pamit ke orangnya. Jangan terus gini, Bu, ini bunganya ya tak pamit gak apa-apa deh mau kembang aja. Delalah gak boleh pas saya kumat. Darah tingginya, Dek, kembangnya sampai mati, Dek uang 5 Dek, tak warang aku tak pamit, sampai nih izin gak ikut punya, mas gak mau balik ke kembang saya, sampai balik uangnya nanti terus aja. Masuk pasar iklan, mohon tadi yang pagi sudah ambil kembang ini, saya mengizinkan gak boleh, tambah kedawan aku adabnya, ya. Nah begitu, jangan pernah memakai barang haram apapun itu kecil maupun besar, karena kita tidak kepingin terlibat nanti di alam kubur sampai di akhirat. Kita sudah banyak menganggap semuanya itu halawis. Mulai sekarang kita sudah jangan memakai panduan halawis, mektipi halawis dan seterusnya ya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat dari barang haram. Hadis selanjutnya, ya Ali, hai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Hai Ali, seorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya. Malam yakulil haram, selama ia tidak makan sesuatu yang haram. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atillah. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka lambat laun hatinya akan mati dan matanya akan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang kepingin agamanya terus meningkat, ya, maka janganlah sesekali kita ini memakan makanan haram seperti keterangan-keterangan yang sebelumnya. Jangan sampai darah kita terkontaminasi dengan makanan haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Kita bersihkan. Kita harus benar-benar hati-hati sehati-hatinya.
karena ini juga akan kembali kepada kita semua. Mereka yang terjauh, terbebaskan dari makanan haram, insya Allah nanti urusan agamanya dia akan terus meningkat, khusyuknya tambah meningkat, fokus ibadahnya sama meningkat. Nek wis kena panganan haram, begitu lafaz kita panganan halal, begitu lesan kita membaca subhanallah, ini semuanya gerak, energi positifnya keluar, membaca tasbih semuanya. Mata kita juga terang, pikiran kita menjadi terang. Mari ngotot fokus kita kepada Allah juga semakin mudah. Tapi kalau kita sudah terkontaminasi makanan haram, benar, lesan kita ini sudah bisa zikir subhanallah, subhanallah, tapi diajak fokus itu sulit. Ukuran bacanya banyak, tapi fokusnya tidak bisa fokus. Ada orang yang pernah bilang gini, nih, kula niki isi tabung kumata, sholat berkata, tapi kok sih terus mboten saged anteng mawon nggih ati kula. Kena pola, ada something error, ya, ada sesuatu yang kurang. Mungkin siji karena termasuk entah kemasukan makanan yang haram atau yang syubhat dan lain sebagainya, sehingga susah untuk fokusnya, langsung usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiang itu nanti kami lu tek ini dungo itu langsung enak kemerung ingat koyok pelong. Ada langsung dungo itu iso menyampaikan, tapi gak merasuk di dalam hati kita. Kalau sih gurung pelong, padahal semua dul kekuatan dan Gusti Allah. Tapi kita kalau gurung pelong, itu namanya hati kita masih belum usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang istighfar, banyak jumlahnya, tapi belum masuk ke hatinya. Kita kepingin zikir kita berkualitas, jumlahnya banyak, kita juga langsung usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ya, apalagi untuk makanan kita, keluarga kita, anak kita juga hati-hati. Selanjutnya yaitu siapa yang memisahkan diri dari ulama, maka akan mati hatinya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang mana ulama ini akan mengajarkan kepada kita, yaitu apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari ulama inilah akan muncul nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Sementara ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kalau kepingin agama kita sempurna dalam mengamalkannya, dalam menjiwainya, dalam mendalaminya, ya kita harus mau mendapatkan nasihat. Nah kalau kita nggak mau mendapatkan nasihat, tidak mau dekat sama ulama, akan menjadi buta. Buta ini kok terus para buta secara kasat mata. Moro-moro gak bisa melihat, mbak sana kok buta, ya aku sadar ulama tentang belum gak perkara ngotot sama kena glukoma, sama aku glukoma karena kencing manis terlalu tinggi, akhirnya buta. Buta itu artinya apa di sini? Buta hatinya, meskipun di mata kita itu wis ketok iku haram, iku wis ketok gak ilok, tapi karena mata kita sudah buta, membenarkan saja perkara batil, membenarkan saja perkara yang dilarang oleh agama. Ini sih paling bahaya. Paling bahaya kalau mata kita sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Biasanya dimulai dari keluarga. Artinya apa? Kita jangan sesekali membenarkan anak kita pada saat salah. Jangan pernah membela keluarga kita pada saat memang dalam syariat itu tidak benar. Bisa jadi orang itu karena saking abotin anak-anaknya, abotin keluarganya, menutup mata sesuatu itu tidak benar. Ini namanya menuju kiamatnya dia sendiri. Anaknya semua didowelan belani, bahkan orang yang benar diilok-ilokno, dihibah-hibah, difitnah-fitnah dengan kejelekannya. Nah ini namanya buta. Dia itu sudah buta, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi kebutaan itu bisa muncul karena satu, kita ini jauh dari ulama. Yang kedua, kebutaan itu muncul karena adanya fanatisme atau su'biyah yang berlebih-lebihan, pembelaan yang berlebih-lebihan.
Mari kita harus menjadi orang yang netral. Netral itu artinya apa? Bismillah, netral kita adalah memakai pedoman Al-Quran dan hadis. Siapapun dia, ledek wis gak bener coro agama, ya mbak, bahasakan yang halus. Karena orang salah itu menurut saya adalah bagian dari ujian. Kita tidak boleh menjauhinya, tidak boleh mencercanya, tapi kita harus benar-benar mengangkatnya dia supaya dia tidak semakin jauh. Sampai nek dhewe kanca kok ngero khilaf, mbok nyolong konangan, ya enggak ya, mbok apa ngerasani konangan jauh terus kok dibenci. Kasihan, mau dijebak. Aku yo ngerasa terus dan sebagainya. Itu bukan cara kita mengobati orang khilaf. Tetap dekati supaya mereka itu merasa masih punya teman yang mau menyelamatkan. Terus iku penjene namanya orang ada jatuh bangunnya, mungkin sampai dalam keadaan diuji Allah keimanannya. Lek wingi penjene sampai mencuri konangan, wis kebatan minta maaf karena mencuri adalah hakul adam. Minta maaf dan segera tobat minta kepada Allah. Ojo dijauhi, wong kita yo gak kesuci wong. Ya bener apa enggak? Ojo dirasani karena orang digunjing itu tidak tahu kekurangannya sehingga dia tetap melakukan kesalahannya. Nasihati, dekati dengan cara tidak menjustifikasi. Yang ke satu dari saya, jadi orang itu matanya buta karena dia jauh dari ulama, bisa jadi terlalu fanatik pembelaannya sehingga dia tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ini kita hindari semuanya. Maka ajarkan anak-anak kita menjadi anak yang sportif, tidak lari dalam pelindungan kita, yang kita selalu berikan pelindungan anak kita meskipun dalam keadaan salah. Di mana kita anak kita salah, sampai nasihati, sampean yang salah mas, ayo diantar ibu minta maaf, daripada nanti urusan di akhirat, mending di dunia. Pelan-pelan, tapi tetap di backup. Ayo tak antar minta maaf. Ojo tambah, anak kamu gak tahu kamu ini salah. Mesti anak yang liya sing salah. Anakku kan didikannya api, mesti wong liya sing gak didikannya api. Loh, jangan seperti itu. Karena kita sudah tahu, lek gak bener, kok kita bela. Akhirnya ke depannya itu yang lebih sakit anak kita. Karena mereka selalu mengandalkan salahnya itu di bawah perlindungan orang tua kita. Itu artinya kita sama dengan menanamkan kejelekan pada anak kita. Maka sebagai orang tua yang bijaksana adalah manakala anak kita salah, bimbing mereka untuk mengakui kesalahannya dan bimbing mereka untuk segera meminta maaf. Ibu ya. Dan mari kita semuanya selalu merapat kepada ulama, merapat untuk mengaji bersama seperti kesempatan ini adalah juga membuka wawasan hati dan pikiran kita. Dengan kita membaca hadis Nabi, dengan kita belajar mengkaji hadis Nabi, sedikit banyaknya kita tahu plus minus apa yang telah kita lakukan akan menjadi koreksi diri kita. Semoga dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita terus dibimbing menjadi orang yang lebih baik, dan lebih kuat dalam menetapkan keimanan kita, dan lebih kuat dalam menjalankan perintah agama, dan saling mendoakan. Ini pun bagian dari kekuatan kita untuk selalu bersama-sama berjalan di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dua hadis yang kita bahas hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. 1 bulan lagi kita tambah lagi, semoga kita bisa mengamalkannya. Jadi apa yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan ini kita amalkan terus, ditambah lagi amalnya, ditambah lagi amalnya. Jadi ada jeda 1 bulan ya. Ini kan 1 hadis ini, 2 hadis kita sudah paham, kita amalkan Bu, pun jadi ilmu kuping. Mari krungu wis cukup, wis paham. Orang lakoni ini jenenge ilmu kuping. Kalau bahasa kita lebih keren lagi, wis bablas anine pakok banyune kuping jenenge nangis kopoken wis kopoken. Mek krungu tok gak dilakoni ya. Mari kita sudah dapat ilmunya, 1 bulan ini terus kita berupaya untuk mengamalkannya. Alhamdulillah 1 bulan lagi kita ketemu lagi, nambah hadis lagi. Insya Allah wis 1 bulan ini kita wis terbiasa
untuk menjaga barang yang haram. Nek diundang kok pas wayahe wareg eman, gak apa-apa gak isi. Aku oleh, tak boleh. Oleh. Jangan sungkan, ya enggak apa-apa, betul sungkan. Lebih baik di depan kita sungkan-sungkan malu-malu tapi selamat untuk jasad kita, hati kita, dan keluarga kita. Allahumma amin. Pengaten, ada pertanyaan? Oke, monggo. Waktu kita diundang untuk undangan pengajian, setelah kita makan sudah selesai, sudah ada, terus ada undangan, terus dapat dipisah pulang untuk jajan sisanya. Itu kalau apa undangan secara jamaah itu kan memang sudah disuguhkan. Iya, apa-apa wis itu sudah disuguhkan. Nah, itu udah cepet-cepetan itu saudara. Disuguhkan, ya kan sudah. Dapat dipisah soalnya banyak temannya. Iya, jadi kayak gini, kita kan punya apa itu namanya hajatan itu yang sifatnya jamaah, kayak manakib terus ngadakan mulutan jamaah, terus kita ini urunan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kita niatkan memang untuk dikasihkan ke situ, ya kan? Setelah itu disuguhkan bersama, makanan selebih apapun di situ kan terus wes Allahumma Muhammad terus monggo ya. Karena memang ini pemilihnya adalah jamaah. Sudah untuk diberikan sudah halal, wes enggak apa-apa halal. Tapi sehalal-halalnya kita itu sebaiknya menjadi orang yang terposliro. Masih halal loh, mau rusak kayak gitu. Nah, itu berlebihan. Orang berlebihan itu secara agama juga tidak dibenarkan. Kalau ada temannya, aku pingin gak kuman, kalah cepat. Karena bahasa raja gak sukan. Bahasa raja kalau gak sukan, temannya pingin siji gak dikai. Nah, mestinya kan pengen kiki aku ya orang pakai gitu ya. Masuk lablek baca. Nah itu biasanya yang punya hajat itu kalau saya sih seneng aja, alhamdulillah terima gitu ya. Apalagi itu sodakonya orang banyak gitu. Nah kalau sekarang yang punya hajat itu orang pribadi, bagaimana? Ayo, orang pribadi. Orang pribadi kan sudah jelas orangnya. Ya langsung aja pamit. Ini boleh dibawa. Nah, pamit saja, ada apa-apa. Iya, karena apa? Ada orang itu memang itu disuguhkan. Tapi begitu ada orang membawa lebih, mesti dicanda, diomong. Masalah wong iku yo, mesti disuguhkan kok mulai kabel kan begitu. Ini namanya tidak ikhlas, kan tidak baik, tidak ikhlas itu nanti. Ya kan? Maka kalau di Surabaya itu kan peringatan mulutan itu kan ada yang jamaah, ada yang pribadi. Banyak kan yang punya apa itu hajatan pribadi. Pamit mawon wong sing duwe gawe jelas wong kok. Kalau jamaah kan orang banyak, wis jelas sedekah ini memang orang sedekah kan dilos. Gak mungkin ya, aku gendang kok gak nek balen aku lho ya, kan gak mungkin gitu kan, ya kan. Nah, itu kenapa jamaah itu tadi saya bilang gak apa-apa, terus niat untuk kasihkan karena kan sedekah lepas istilahnya gitu. Tapi kalau orang pribadi itu kita kan tahu orangnya, pamitnya jelas, sampai pamit mau. Bu, niki apa niki asal dibetul monggo tak monggo. Nah, berarti ikhlas kok, ikhlas. Ada yang, bu niki masih oke, pakai siang masih ada acara malih. Oh berarti kalian jokok sampean. Bahasanya itu seperti itu, nggak kolek tapi bahasanya halus kan, ya. Bu niki oke, kamu tuh pakai siang masih enten kok acaranya belajar, oke. Sekolah ya gak usah deh bisik-bisik koncone dijol. Angel. Jadi tahu bedanya kan ya. Oke, jadi kalau orang mulutan kan gini Bu, kita akan mulutan monggo panjenengan besok membawa buah seikhlasnya kan gitu. Nah ini begitu dikasihkan ke jamiah itu otomatis
sudah ikhlas. Tapi kalau hajatan pribadi, orangnya ya ngono iku mang, nggak mesti ya dia. Kadang-kadang mau digawakno, ya Allah, gedang iki mana di? Kamu langsung, ya Allah nanti tak gawakno. Oh lah, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Berarti intinya dua ya, kalau Iya. untuk bersama apa-apa, meskipun tidak apa-apa, ya tetap kudu tahu diri. Nah, ngoten lho. Oke. Biasanya tak sayang pasti. Kita usah sayang, tak sayang, tak apa-apa. Ya, yang dilihat nanti muslimatan apa, sing penting tahu diri. Nek gak tahu diri itu garai terus. Sing panitia kebersamaan tadi dari gak ikhlas gitu. Moro rusak iki wis jatah wis. Diblok. Jiro lu. Aku rek salah kesuwen lu. Ya iki sih gak boleh nih ya, nama ini. Iya benar. Kalau panitia kadang-kadang gitu kok ya. Kalau lu ini kan dijaga ke panitia. Nah, TKP gak apa, TKP gak apa. Ya, betul nggih. Sampun. Ini kan masalah kecil tapi bisa jadi ya seperti itu tadi, macam-macam orang menanggapi atau menerima perilaku seperti itu nggak mesti sama. Meskipun acara mulutan yang adakan pribadi, ada orang itu memang iki tak sodakono kayak Kanjeng Nabi. Ada sampai luwe, kalau luwe gowo-gowo santai, ada yang seperti itu, ya kan? Ada sih meskipun ini mulutan ke Kanjeng Nabi, kok nek gantek, kate tak bagek-bagekno dhewe, tapi gak digawe wong sing hadir iki, kok tak kirim nang besan, ke mantu, ke apa kan gitu. Nah, makanya harus tahu sendiri itu. Baik ya, alhamdulillah rupanya banyak hal yang sudah kita lewati bersama berkaitan dengan rebutan jajan. Semoga ke depan kita bisa lebih cantik kalau ngambil ya. Tapi meskipun seneng ono wakai waktu sapi duduk bilang ini ono ya. Katanya yang bilang langsung ngablas gandul-gandul ya. Ada lagi yang bawa anaknya ditaruh sini ada payung gini ya. Terus nggak apa-apa itu perjuangan. Kalau itu kan memang jelas untuk diobrak bersama. Akeh-akehan. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin, tetap ceria dan semangat ya ibu-ibu. Jalan menuju sehat dan damai adalah kita selalu membuka peluang segala kekurangan orang yang ada di samping kita, dan semoga kita juga dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bisa diterima dengan orang-orang yang ada di samping kita. Kita semoga tetap iman, husnul khotimah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah wa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hadinya wa kulli niyatin shalihah bi jahi Rasulullah bi wasilati sya'abul qadir jalali walillah bi ridha illahi ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wa astur qulubana wa ighfir dhunubana wa